Sore itu, Arman berjalan pulang dari pabrik. Langit mulai redup. Di pinggir jalan, seorang anak laki-laki duduk tertunduk lesu. Arman sempat hendak melewati begitu saja, namun langkahnya terhenti. Instingnya seperti memberi alarm, ada sesuatu yang tidak beres. Jika dibiarkan, sesuatu yang buruk bisa terjadi pada anak ini. Ia mendekat. "Dik, ngapain di sini? Udah sore kok belum pulang?" Anak itu mengangkat wajahnya. "Nunggu bapak pulang, Om." "Loh, ibumu nggak di rumah?" "Di rumah, Om, tapi mau nunggu bapak aja," katanya. Arman menangkap sesuatu yang kacau dari perasaan anak ini, ketakutan yang dipendam. Saat angin menggeser kaosnya sedikit, Arman melihat bekas memar di lengannya. "Oh, nanti ibumu nyariin loh. Atau Om antar yuk." Anak itu cepat menggeleng. "Nggak usah, Om, nanti ibu marah lagi," katanya. Arman tidak bertanya lagi. Beberapa menit kemudian, anak itu berdiri sendiri dan berjalan pulang. Arman membiarkannya menjauh. Tidak lama kemudian, Arman menghilang dari pandangan manusia. Ia mengikuti anak itu dalam mode tak terlihat. Sesampainya di rumah, begitu anak itu masuk, suara perempuan terdengar keras. "Kemana saja kamu?" Seorang wanita dengan tatapan tajam. Arman berdiri di sudut ruang tamu, dia memperhatikan. Ia tahu sekarang, itu bukan ibu kandungnya. Anak itu meminta ponselnya yang disimpan oleh ibu tirinya. "Buat apa? Kamu mau ngadu lagi ya ke bapakmu?" Ternyata ponsel itu sudah disita sejak ayahnya kerja keluar kota 4 hari yang lalu. Dan masih 3 hari lagi baru pulang. Anak itu tidak berani melawan. Ia hanya menunduk berjalan ke arah dapur. "Mau kemana kamu?" "Mau minum, Bu, haus." "Tunggu." Perempuan itu masuk ke dapur, air mendidih di atas kompor. "Kamu bilang haus kan? Nih, minum." Ia menuangkan air mendidih ke gelas. Anak itu gemetar. Tanpa suara, Arman sudah bergerak, mengambil ponsel anak dan melakukan panggilan video ke ayah anak itu. Ayahnya muncul di layar dan bingung. Ponsel itu terletak di atas meja, mengarah ke istrinya. Perempuan itu tidak menyadari. Saat gelas didorong ke bibir anak itu, Arman menyentuh permukaan air. Dan dalam sekejap air mendidih itu berubah dingin saat mengenai tubuh atau saat tertelan anak itu. Anak itu meronta bukan karena kepanasan, melainkan karena terlalu dingin, seperti air es. Anak itu meminumnya dan tidak terluka bakar. Di layar, sang ayah menyaksikan semuanya. Wajahnya berubah pucat lalu marah. Malam itu juga sang ayah berangkat pulang. Ia sekaligus melapor ke polisi di daerah tempatnya. Tidak lama setelah itu, polisi setempat datang. Bukti video sudah cukup dan ibu tiri itu diamankan. Anak itu lalu dibawa ke klinik, luka dan memar di tubuhnya diperiksa. Esoknya perempuan itu akhirnya mengakui perbuatannya. Alasannya tidak masuk akal. Cemburu, kesal, hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. Tapi tidak ada yang bisa membenarkan kekerasan. Esoknya, Arman datang ke klinik. Anak itu terlihat sudah lebih tenang. "Lekas sembuh ya, Dek. Bapak udah pulang kan?" "Iya, Om." Anak itu tersenyum kecil. "Terima kasih ya, Om, udah buat airnya jadi dingin." Arman terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis. "Om gak ada kasih air dingin kok, Dek." Anak itu hanya tersenyum, seolah tahu sesuatu. Arman pun berdiri dan berkata, "Jaga diri baik-baik ya, Dek." Ia lalu melangkah keluar ruangan. Di luar sore kembali turun, dan Arman kembali berjalan mencari tempat lain untuk bermalam.